Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita, dan kita juga berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, ini ada tanggapan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin mengenai beberapa masalah tentang nasab Ba'alawi. Artinya beliau memberi tanggapan tentang gonjang-ganjing nasab Ba'alawi ini sesuai apa yang beliau teliti ya, dimana keluarga Ba'alawi itu mempertahankan nasab para habaib ya. Artinya mereka menggunakan kaidah adamul wujudan la yalzamu adamal wujud. Jadi tidak menemukan bukan berarti tidak ada, ya kan begitu ya, sebagaimana juga diungkapkan oleh Syekh Madi Rojai gitu kan ya, juga ulama Al-Habib Abdul Qadir yang ada di Malaysia itu juga mengatakan adamun wujudan la yalzamu adamal wujud. Jadi tidak ditemukan itu bukan berarti tidak ada. Ini kaidah yang dipakai oleh para habaib untuk mempertahankan mereka sebagai sadah. Ya, ini pendapat beliau ya. Dengan kaidah ini mereka menyatakan bahwa tidak ditemukan kitab yang menunjukkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu bukan berarti kitab itu tidak ada. Bisa aja ada, hanya belum saja ditemukan. Tanggapan dari Kiai Imaduddin itu, kitab nasab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu nggak ada nama Ubaidillah. Di abad ke-5 itu Tahdhibul Ansab itu hanya menyebut Muhammad. Pada abad ke-6 ada kitab namanya Syajarah Mubarakah ya Batia, itu Muhammad, Ali dan Husin. Begitu juga abad ke-7, begitu juga abad ke-8. Semua kitab-kitab nasab itu tidak mencatat Ahmad mempunyai anak Ubaidillah. Artinya beliau mempunyai anggapan, beliau mempunyai kesimpulan, tidak disebutnya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad dalam kitab-kitab nasab itu selama 550 tahun. Jadi selama 550 tahun itu Ahmad bin Isa disebut tidak punya anak bernama Ubaidillah. Artinya tidak menunjukkan ada beberapa ulama nasab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Padahal Ubaidillah itu diklaim hidup di abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 383. Artinya ketika semua kitab nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah, justru di abad ke-9 ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu berarti posisinya adalah itu pengakuan, gampangnya begitu ya. Pengakuan dari keluarga Ba'alawi lah baru ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah. Jadi Kiai Imaduddin itu dari dua ungkapan, beliau ada ungkapan seperti ini. Al-ilmu bi adamid dalil, mengetahui tidak adanya dalil. Ada pula adamul ilmi bid dalil, tidak mengetahui adanya dalil. Kiai Imad dari dua ungkapan itu tentang nasab Ba'alawi adalah mengetahui tidak adanya dalil yang menunjukkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa selama 550 tahun. Nama Ubaidillah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa selama 550 tahun. Kapan munculnya disebut sebagai anak Ahmad bin Isa? Baru tahun 895 Hijriah, baru abad ke-9 muncul ditulis oleh Habib Ali As-Sakran bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Berarti bagaimana? Keluarga Ba'alawilah yang pertama kali menyebut itu, tidak disebut sama sekali oleh ulama nasab. Nah ini teman-teman ya. Jadi Kiai Imad tetap mengatakan bahwasanya dengan tegas, berarti ya dengan tegas mengatakan bahwasanya
nasabnya para habaib itu terputus 550 tahun. Selama dari abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8 tidak ada yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Baru abad ke-9 itu disebut nama Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Artinya itu pun keluarnya bukan dari para ahli nasab di zamannya, tetapi yaitu dari pengakuan daripada Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Otomatis apa yang beliau simpulkan bahwasannya nasab habaib itu terputus 550 tahun itu ya secara logika betul memang. Secara sanad ilmu tidak ada dalil yang menunjukkan, bukti yang menunjukkan selama 550 tahun Ubaidillah disebut sebagai putranya Ahmad bin Isa. Kalau ya seperti masalah seperti kitab Al-Junadi itu kan bukan Ubaidillah tapi Abdullah gitu. Pada abad ke-7 ada nama disebut Ubaidillah ya sebagai putra abad ke-8 ya abad ke-7 ya. Sebagai abad ke-8 berarti itu abad ke-8 Al-Junadi itu disebut ada nama Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa. Ketika menjelaskan biografinya Abil Hasan Ali bin Jadid ya keturunan daripada Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu pun bukan Ubaidillah. Baru abad ke-9 Abdullah ini disebut sama satu orang dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dimana ya sebagaimana di video-video sebelumnya ya yang kita jelaskan berdasarkan dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu kan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Maduddin dalam artikel ilmiahnya itu pun awalnya adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa bukan Ubaidillah. Justru Ubaidillah itu adalah anggapan daripada Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran bahwasanya Ubaid Abdullah itu ditasghir menjadi Ubaidillah karena saking tawaduknya. Tetapi dalam kitab-kitab nasab yang sudah tersusun tercatat dari turun temurun yang dari generasi ke generasi di dalam keluarga Ba'alawi sendiri yaitu Ubaid bin Ahmad bin Isa bukan Ubaidillah tapi Ubaid bin Ahmad bin Isa, di mana beliau memahami dari kitab Al-Junadi di situ ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa dianggap satu orang ya, sehingga ya tetap Kiai Imad tetap berpegang teguh kepada hasil penelitiannya. Artinya nasab para habaib itu terputus 550 tahun. Tidak ada dalil yang mengatakan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa selama 550 tahun. Demikian teman-teman sekalian ya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.